Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Iya, Ibu berharap kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas yang bermakna. Masih tetap bersama Bu Asih, kita akan melanjutkan pembelajaran termokimia. Dan pada bagian yang keempat ini kita akan mempelajari penentuan perubahan entalpi reaksi dengan hukum Hess. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa penentuan perubahan entalpi bisa dilakukan dengan 3 cara. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Baiklah, kita langsung mulai saja. Perhatikan ilustrasi perjalanan seseorang. Sebut saja misalnya Budi. Budi akan berjalan dari tempat A menuju tempat B. Di antara tempat A dan B ini ada tempat C. Maka Budi bisa melakukan perjalanan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara langsung. Jadi dari A langsung menuju B. Startnya dari A, akhirnya menuju B. Maka Budi akan menempuh jarak sepanjang 500 meter. Bisa saja Budi melakukan perjalanan dengan cara tak langsung, yaitu dari tempat A menuju tempat C, dia akan menempuh jarak sepanjang 200 meter, dan kemudian dari C dilanjutkan menuju tempat B dengan jarak tempuh 300 meter. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan tentang perjalanan Budi dari tempat A ke B? Iya, ternyata Budi melakukan perjalanan baik cara tak langsung maupun cara langsung, dia akan menempuh jarak sepanjang 500 meter. Nah, dari sini kalau seandainya jarak A ke B ini dinyatakan dengan X, A ke C dinyatakan dengan Y, C ke B dinyatakan dengan Z, maka bisa kita tulis persamaan untuk perjalanan Budi menjadi X sama dengan Y plus Z. Nah, berkaitan dengan perubahan entalpi reaksi, seorang ahli kimia dari Jerman, yaitu Henry German Hess, pada tahun 1840 menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat hasil reaksi. Nah, ini bisa dinyatakan bahwa kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Maka perubahan entalpi reaksinya atau delta H-nya merupakan penjumlahan dari delta H1, delta H2, dan seterusnya. Sebagai contoh, untuk reaksi pembakaran karbon bisa dilakukan dalam satu tahap. Dari reaksi karbon dengan oksigen menghasilkan CO2 dinyatakan dengan delta H1. Bisa saja reaksi pembakaran karbon ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu dari reaksi karbon dan O2 menghasilkan karbon monoksida. Perubahan entalpinya dinyatakan dengan delta H2. Sedangkan tahap yang kedua dari karbon monoksida bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Perubahan entalpinya dinyatakan dengan delta H3. Apabila tahap 1 dan tahap 2 ini kita jumlahkan, untuk yang sama ini bisa kita coret, maka akan dihasilkan persamaan reaksinya sebagai berikut. C plus O2 menghasilkan CO2. Jadi, meskipun berlangsung dalam 2 tahap, ternyata hasil akhirnya sama dengan pembakaran karbon dalam 1 tahap. Persamaan reaksi ini sama. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Untuk reaksi pembakaran karbon bisa dinyatakan dengan menggunakan diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi dari reaksi pembakaran karbon adalah sebagai berikut. Perhatikan keadaan awalnya, ini karbon bereaksi dengan oksigen langsung menjadi CO2, dihasilkan perubahan entalpi sebesar 788 kJ. Sedangkan kalau dari C plus O2 menjadi CO, perubahan entalpinya adalah 222. Dari CO plus O2 menjadi CO2, perubahan entalpinya 566. Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya sama dengan satu tahap ini. Nah, untuk
reaksi pembakaran karbon bisa juga dinyatakan dengan diagram siklus reaksi, yaitu sebagai berikut. Lihat keadaan awalnya dari C plus O2 menjadi CO2, maka akan membebaskan kalor sebesar 788 kJ. Dari C plus O2 menjadi CO terlebih dahulu, membebaskan kalor 222 kJ. Nah, baru dari karbon monoksida bereaksi dengan oksigen menjadi CO2, maka akan dibebaskan kalor sebesar 566 kJ. Nah, kita lihat jumlah perubahan entalpi reaksinya, ini yang 2 tahap ini sama dengan yang 1 tahap. Untuk hukum Hess ini bisa dikatakan sebagai hukum penjumlahan kalor. Dan dalam penerapannya, apabila koefisien reaksi dikalikan dengan suatu faktor, maka entalpinya juga dikalikan dengan faktor yang sama. Dan jika persamaan reaksi dibalik, maka tanda perubahan entalpinya juga dibalik. Contoh, perhatikan 2 reaksi berikut ini. Nah, dari 2 reaksi ini kita akan menentukan perubahan entalpi pada reaksi berikut. Nah, kita lihat dari 2 reaksi ini, maka mau diubah menjadi reaksi ini. Kita lihat keadaan awal dan keadaan akhirnya. Jadi, dari 2 reaksi yang diketahui ini, diupayakan atau diubah sedemikian rupa, sehingga keadaan awal dan akhirnya sama seperti ini. Kita lihat ini Al sebagai bereaksi. Di sini Al sebagai bereaksi, maka bisa langsung kita tuliskan. Kemudian besi 3 oksida ini sebagai bereaksi, sementara yang diketahui ini sebagai zat hasil reaksi. Maka supaya menjadi bereaksi, ini harus dibalik. Kalau ini dibalik, maka perubahan entalpinya juga dinyatakan sebagai bernilai positif. Jadi kita tulis semacam ini. Nah, dari 2 reaksi ini kita jumlahkan. Untuk zat yang sama dan koefisiennya sama bisa kita hilangkan atau bisa kita coret. Lalu ini zat-zat ini kita jumlahkan. Perubahan entalpinya juga dijumlahkan. Ternyata perubahan entalpinya sebesar 780 kJ. Tanda negatif berarti reaksinya adalah eksoterm. Jadi, sekali lagi lihat keadaan awal dan keadaan akhirnya. Kegunaan hukum Hess. Hukum Hess bisa digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi reaksi yang tidak mungkin diukur melalui percobaan. Contoh, untuk reaksi pembentukan metana, yaitu dari reaksi karbon dan gas hidrogen membentuk CH4. Pada keadaan standar, reaksi ini sulit dilakukan, jadi tidak mungkin dilakukan melalui percobaan. Sementara reaksi pembakaran metana, yaitu CH4 plus O2 menjadi CO2 dan H2O, ini bisa dilakukan melalui percobaan. Ya, bisa dilakukan. Nah, maka untuk menentukan perubahan entalpi pembentukan metana, bisa menggabung-gabungkan beberapa reaksi. Antara lain adalah reaksi pembakaran karbon, hidrogen, dan metana. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Simak penjelasannya berikut ini. Kita lihat untuk entalpi pembakaran karbon, entalpi pembakaran hidrogen, dan entalpi pembakaran metana. Nah, kita akan menentukan perubahan entalpi pembentukan CH4 yang tadi tidak mungkin dilakukan melalui percobaan. Maka ini bisa menggunakan hukum Hess, yaitu menjumlahkan beberapa reaksi ini. Nah, prinsip yang penting atau konsep yang perlu kamu ingat adalah keadaan awal harus sama dengan keadaan akhir. Sehingga beberapa reaksi ini diubah sedemikian rupa supaya keadaan awal dan keadaan akhirnya sama dengan ini. Kita lihat C sebagai bereaksi, ini C sebagai bereaksi, kita tulis kembali. Hidrogen sebagai bereaksi, ini juga hidrogen sebagai bereaksi, tapi jumlah molnya di sini 1, di sini 2. Maka harus disesuaikan dengan ini. Kalau ini 2, berarti ini harus dijadikan 2. Maka semuanya harus dikalikan 2, termasuk perubahan entalpinya. Sehingga kita tulis demikian. Kemudian CH4, di sini sebagai zat hasil, di sini sebagai bereaksi. Maka ini harus diubah, maka dibalik. Kalau ini dibalik, perubahan entalpinya bernilai positif, karena dibalik juga. Nah, kemudian baru ini kita jumlahkan. Untuk zat-zat yang sama dan koefisiennya sama bisa kita hilangkan. Ini 1 dan 1
jadi 2, ini 2, berarti ini bisa kita coret. Kemudian CO2 di sini ada, ini juga ada, bisa kita coret. Kemudian 2O, ini ada, kanan ada, kiri ada, bisa kita coret. Kemudian ini baru kita jumlahkan, perubahan entalpinya juga dijumlahkan. Hasilnya adalah perubahan entalpi pembentukan metana dari unsur C dan hidrogen sebesar 74,7 kJ. Untuk data perubahan entalpi pembentukan, ternyata memungkinkan kita untuk mengaplikasikan hukum Hess guna menentukan perubahan entalpi reaksi. Jadi perubahan entalpi reaksi ini bisa ditentukan dari data perubahan entalpi pembentukan tanpa harus memanipulasi persamaan termokimia. Nah, untuk ini bisa menggunakan persamaan hukum Hess. Nah, bagaimana persamaan hukum Hess? Kita pelajari berikutnya. Ya, sebelumnya untuk persamaan reaksi ini bisa kita katakan demikian, zat-zat bereaksi ini dianggap akan terurai terlebih dahulu menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur itu bereaksi membentuk zat produk. Jadi kalau kita misalkan persamaan reaksi dengan notasi sebagai berikut, AB plus CD menjadi AD dan BC, koefisiennya masing-masing ini M, N, P, dan Q. Maka untuk menentukan perubahan entalpi reaksi ini, kita bisa menggunakan data perubahan entalpi pembentukan dari semua zat yang ada di sini. Bagaimana rumusnya? Yaitu perubahan entalpi pembentukan zat produk dikurangi dengan perubahan entalpi pembentukan zat reaktan. Nah, ini bisa kita jabarkan, produknya adalah AD dan BC, reaktannya adalah AB dan CD. Maka kita masukkan P kali perubahan entalpi pembentukan AD plus Q kali perubahan entalpi pembentukan BC dikurangi dengan M kali perubahan entalpi pembentukan AB ditambah dengan N kali perubahan entalpi pembentukan CD. Jadi inilah rumus yang digunakan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan. Ya, ini biasanya dibahas tersendiri. Jadi penentuan perubahan entalpi reaksi ada yang menyatakan ada 4, yaitu menggunakan kalorimeter, hukum Hess, data perubahan entalpi reaksi pembentukan, dan yang terakhir adalah data energi ikatan. Ini Bu Ase langsung masukkan ke dalam penjelasan tentang hukum Hess. Baik, untuk contoh soalnya, lihat, diketahui perubahan entalpi pembentukan CO2, H2O, dan etana. Ditanyakan untuk perubahan entalpi pembakaran etana. Untuk menentukan perubahan entalpi dari reaksi ini, kita bisa melakukan 2 cara, yaitu dengan hukum Hess, berarti menjumlahkan beberapa reaksi ini. Dengan cara tadi, sesuaikan keadaan awal dan keadaan akhirnya supaya sama seperti ini. Nah, kemudian bisa dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan persamaan hukum Hess, yaitu bahwa penentuan perubahan entalpi reaksi bisa dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan. Dan ini merupakan perubahan entalpi pembentukan dari zat-zat ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Perhatikan. Kita lihat atau kita tulis dulu untuk persamaan reaksinya, kemudian rumusnya kita masukkan, tadi perubahan entalpi produk dikurangi perubahan entalpi reaktan. Produknya adalah CO2 dan H2O, reaktannya adalah etana dan oksigen. Untuk oksigen ini untuk unsur maupun molekul unsur adalah 0. Jadi boleh ditulis, boleh tidak. Nanti bisa kita masukkan di sini, boleh juga tidak dimasukkan. Ya, kita masukkan dulu untuk rumusnya, kita jabarkan. Jadi tadi 6 kali perubahan entalpi pembentukan H2O ditambah ini, dikurangi ini. Ya. Untuk memudahkan supaya kita tidak bingung pada saat menghitung, ya, maka kita bisa tambahkan kurung ini. Kemudian masukkan angka perubahan entalpi pembentukan masing-masing zat. Dikalikan, ya, kita tambah dulu kurung ini supaya mudah. Kemudian dikalikan, hitung. Ya, kita selesaikan, ternyata hasil akhirnya adalah delta H reaksi sama dengan min 3119,74 kJ.
Ya, nanti untuk cara yang hukum Hess silahkan kalian coba sendiri. Baiklah, untuk berikutnya yaitu kuis. Ada 4 kuis yang Bu Asih sampaikan. Seperti biasa, bisa kalian coba dan nanti diupload setelah Bu Asih menginformasikan di Teams. Untuk data perubahan entalpi pembentukan bisa dilihat dari sini. Ya, baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang penentuan perubahan entalpi dengan hukum Hess, yang secara tidak langsung juga sudah membahas bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan. Semoga yang Bu Asih sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dimaafkan jika dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Dan silakan disimak video berikutnya, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi dengan data energi ikatan. Masih di channel Ibu Umi Bartiasih. Untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.